Salam PPG Prajabatan. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, topik 4, demonstrasi kontekstual, berkaitan dengan Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pancasila itu sendiri sebagai entitas bangsa Indonesia maksudnya adalah Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Dan Pancasila hanya ada pada bangsa Indonesia, tidak terdapat pada bangsa-bangsa lain. Keunikan dan khas ini tidak terlepas dari bangsa Indonesia itu sendiri, di mana bangsa Indonesia mempunyai keunikan yang majemuk atau dikenal dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Selain itu, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, di mana Pancasila merupakan sumber rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi warga Indonesia. Seharusnya selaras dengan kehidupannya dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Sekarang kita akan membahas bagaimana perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Kita bahas terlebih dahulu berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila memiliki nilai-nilai khas Indonesia. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai ketuhanan, religiusitas, nilai kemanusiaan, moralitas, nilai persatuan Indonesia, nilai permusyawaratan dan perwakilan, serta nilai keadilan sosial. Pancasila merupakan kristalisasi pengalaman hidup dan sejarah panjang bangsa Indonesia yang membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan abad 21, di mana abad ke-21 ini ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang begitu pesat dan berkembang, sehingga banyak pekerjaan yang digantikan dengan mesin. Hal ini menjadi tantangan di era abad 21 ini bagi pendidikan untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Pendidikan abad 21 berfokus agar menghasilkan output, dalam hal ini peserta didik, yang mana sumber daya manusia yang memiliki keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 itu sendiri terdiri dari berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Sehingga dari pendidikan abad 21 ini, peserta didik dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salah satu tujuan penerapan kurikulum merdeka yakni untuk menanamkan karakter profil pelajar Pancasila bagi peserta didik. Profil pelajar Pancasila memuat nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan keterampilan abad 21, di mana profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk mengembangkan karakter pelajar untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terdapat 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila, yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, sekarang ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana cara mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Kita mulai pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dimensinya termuat dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh penerapannya, berdoa sebelum memulaikan kegiatan pembelajaran. Kemudian
Kemudian membiasakan literasi keagamaan sebelum pembelajaran, berbuat baik kepada seluruh warga sekolah, menjaga kebersihan lingkungan belajar, serta menaati peraturan yang berlaku. Kemudian pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dimensinya termuat dalam nilai kebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Di mana contoh penerapannya seperti menggunakan bahasa lisan yang sesuai dengan konteks pembicaraan dengan lawan komunikasi, mendengar dan menghargai pendapat, menghargai perbedaan dari berbagai aspek misalnya agama, suku, ras, etnik, dan lain-lainnya, serta berperilaku adil kepada sesama manusia. Pada sila yang ketiga, persatuan Indonesia, dimensinya termuat dalam berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif. Contoh penerapannya bekerja sama dengan siapapun dan dalam keadaan apapun, kemudian mampu bekerja sama dalam kelompok, dan memiliki sikap simpati dan empati terhadap sesama manusia. Selanjutnya, yang terkandung dalam sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dimensinya termuat dalam gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Contoh penerapannya mampu mengemukakan ide kreatif secara konseptual dan praktikal. Kemudian bersikap terbuka, menghormati, dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Mampu berkompromi dengan anggota lain dalam kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dan selanjutnya pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensinya termuat dalam gotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Contoh penerapannya tidak membeda-bedakan orang lain, mampu berkarya dan menghargai karya orang lain, serta mampu berperilaku adil dalam mengambil keputusan. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah model pendidikan yang diterapkan untuk mewujudkan pelajar Pancasila, yakni dengan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, memposisikan peserta didik sebagai subjek yang diberikan ruang untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan kemampuannya sesuai dengan kodratnya masing-masing peserta didik, serta mendukung meningkatkan keterampilan abad 21. Demikianlah pembahasan untuk video di demonstrasi kontekstual topik 4. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya.